Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Mari memberikan yang terbaik, mari mengucap syukur, memberikan segala sesuatu yang terindah buat Tuhan kita di pagi ini. Terima kasih buat hari ini Tuhan, atas kebaikan-Mu yang begitu limpah-limpah atas hidup kami. Ini pujian dan penyembahan kami Yesus. Kami berikan segala hormat kami kepadamu Tuhan. Segala keagungan, segala kejayaan dan kedahsyatan hanya bagi Engkau Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku semakin
Tuhan yang ada pada kami Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Dan kami siap mengagungkan, meninggikan nama-Mu Raja di atas segala, Yesus Kristus namanya. Kami siap Tuhan bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Mari bersukacita memberikan yang terbaik-baik Tuhan. Angkat suaramu, tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Mari bersyukur dan katakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami datang membawa persembahan kami. atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu dan anugerah-Mu yang ada bagi setiap kami, Yesus. Tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara,
terima kasih atas setiap berkat-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai detik ini, kami bisa mengucap syukur di hadapan-Mu, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa hidup Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan segala hormat pujian ini kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Ini kami, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau berbicara atas setiap tubuh jiwa roh kami Tuhan. Puaskan dahaga kami melalui hamba-Mu Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap mendengarkan segala perkataan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami menerima berkat itu. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan ibadah kali ini, meskipun secara online. Kita patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena saat ini, pada kesempatan ini, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali beribadah kepadanya, berbakti kepadanya. Terlebih, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang kami kasihi di dalam Tuhan, seluruh warga Shalom Ministry yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah sejenak kita merenungkan tentang keberadaan dunia pada saat-saat ini. Kalau kita lihat saudara-saudara sekalian, dunia ini semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin hari semakin terjadi banyak kejahatan, semakin hari semakin susah hidup di bumi ini, semakin hari semakin menakutkan, karena memang dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kita sering dihadapkan dengan berbagai persoalan, kita sering dihadapkan dengan berbagai ujian, kita sering mengalami disakiti atau mungkin tersakiti, kita mengalami difitnah, mungkin juga dianiaya, dirugikan, dan seterusnya. Banyak hal yang kita alami, banyak ujian dan persoalan yang kita alami dalam dunia ini karena keadaan dunia yang semakin tidak baik atau yang kurang baik pada saat-saat ini, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena keadaan dunia yang semakin tidak menguntungkan bagi kita, keadaan dunia yang semakin tidak menguntungkan bagi iman percaya kita, yaitu dunia ingin membawa kita kepada yaitu kegelapan, kepada kebinasaan. Jadi seluruh pengaruh yang dipakai oleh dunia ini ingin menyeret kita dari hadirat Allah, sehingga kita jauh dari Allah, sehingga kita ditelan oleh keinginan dunia ini, oleh keinginan iblis atau keinginan dunia ini, dan kita tidak lagi suka beribadah kepada Tuhan. Karena banyaknya persoalan, banyaknya rintangan, banyaknya problem yang menimpa hidup kita di hari-hari ini dan yang akan datang, makanya kita sebagai orang yang percaya diharapkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan, supaya melalui doa ini kita mendapat kekuatan baru untuk menangkal semua ujian, semua persoalan, semua kesulitan, problem yang menimpa kita, atau ujian-ujian atau pencobaan-pencobaan yang kita alami. Kita dapat mengatasinya apabila kita senantiasa mau berdoa kepada Tuhan. Di tahun ini yang akan kita jalani ini bulan pertama di tahun 2022, kita memang punya pengharapan dan doa kepada Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan, itu pasti. Tetapi keadaan dunia ini justru kebalikannya dari harapan dan doa kita. Namun
Marilah kita sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan untuk menangani, untuk menghadapi situasi dunia yang tidak menentu, banyaknya persoalan, banyaknya yaitu problem, ujian, bencana alam dan seterusnya yang menimpa kita, yang kita alami terutama dalam seluruh kehidupan kita. Mungkin juga persoalan-persoalan hidup yang kita alami setiap hari, setiap saat. Kita tahu bahwa di sana ada firman Tuhan yang mengajak kita yaitu berdoa supaya kita diberkati dan dapat menghadapi semua ujian, semua cobaan yang menimpa kita. Apalagi kalau saat ini kita sedang mengalaminya, mengalami persoalan, ada pencobaan, ada ujian yang menimpa kita. Nah, kita harus hadapi semuanya ini dengan doa kepada Tuhan, karena ada kuasa dan ada mujizat di dalam doa kepada Tuhan. Yaitu doa adalah komunikasi kita kepada Allah atau hubungan kita kepada Allah, yaitu harus lebih baik di hadapan Tuhan. Kita yakin apabila kita menghidupkan doa, hidup dalam hidup kita komunikasi kita dengan Tuhan baik, maka kita akan diberkati Tuhan, dimampukan Tuhan untuk menghadapi semua ujian, semua pencobaan, semua kesulitan, semua penderitaan yang mungkin harus kita tanggung. Tetapi marilah kita lihat beberapa hal yang mengapa kita harus berdoa. Orang percaya memang menjadi gaya hidup. Berdoa itu menjadi gaya hidupnya orang percaya kepada Tuhan. Karena doa itu tidak harus suruh-suruh setiap hari, setiap saat harus berdoa. Tetapi harus sudah menjadi gaya hidup, sudah menjadi kebiasaan setiap hari, sudah menjadi kewajiban yang harus kita lakukan dengan rajin, dengan tekun, dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu doa itu menghubungkan kita dengan Allah, menghidupkan roh kita dengan roh Allah, supaya kita ada jalinan komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Nah, mengapa kita berdoa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Makanya kita harus berdoa. Nah, disitulah kita akan membaca di Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, di sini saya sebutkan tadi supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, maka kita harus berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, memang pencobaan, persoalan, tantangan hidup itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi setiap kesulitan, setiap persoalan, setiap pencobaan yang mungkin kita hadapi itu, kalau kita sudah terbiasa berdoa, sudah biasa doa itu sebagai gaya hidup, setiap hari kita telah terbiasa berkomunikasi dengan Tuhan, maka kesulitan, sesulit apapun, pencobaan bagaimanapun yang menimpa kita, kesukaran-kesukaran yang mungkin harus kita lakukan atau kita alami atau kita hadapi, kita ini pasti diberi kekuatan, kemampuan untuk menghadapinya. Kita yakini akan firman Tuhan bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang Tuhan telah menyediakan jalannya buat kita. Makanya kita harus rajin berdoa supaya pencobaan itu tidak selalu ada pada kita. Supaya kita kalau banyak berdoa, kita mampu mengekang hawa nafsu duniawi yang ada dalam hidup kita. Kita yakin bahwa pencobaan itu memang dapat kita alami.
kita lewati, kita hadapi. Karena kuasa doa yang ada dalam diri kita, yang diberikan Tuhan kepada kita itu lebih dahsyat dari semua persoalan, dari semua pencobaan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, ingat-ingat ini, disebutkan perkataannya roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu yang tantangannya untuk berdoa tuh, roh memang penurut, ya turuti kemauan roh itu, kemauan Roh Kudus, supaya kesulitan, pencobaan tidak selalu mengintai kita. Karena iblis itu mencari celahnya, di mana iblis selalu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh lah. Orang yang hubungannya dengan Tuhan dekat, yang komunikasinya dengan Allah itu harmonis, dia ada dalam perlindungannya, ada dalam naungannya, ada dalam kekuasaannya. Tidak satu pun yang dapat melawan orang yang suka berdoa, karena hidupnya telah bersama Allah, keberadaannya ada bersama Allah, karena kehadiran Allah selalu ada bersama orang yang setia berdoa kepada Tuhan. Karena itu jangan melupakan doa supaya kita menang menghadapi semua persoalan. Nah, kapan kita berdoa? Ternyata di dalam pelajaran kita kali ini, doa itu memang diperintahkan Tuhan, diperintahkan. Kapan harus berdoa? Doa diperintahkan Tuhan. Memang iya, di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-8. Ya, bagian yang kedua saya bacakan demikian. Efesus pasal 6 ayat yang ke-8. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini perintahnya Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, ingat ini, berdoalah setiap waktu. Ini yang saat di dalam Efesus disebutkan berdoa setiap waktu. Diperintahkan Tuhan, berdoalah, itu adalah perintah. Kapan? Setiap waktu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 ditetapkan bahwa tetaplah berdoa. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Nah, berikutnya dalam Roma 12 ayat 12b disebutkan, yaitu bertekunlah dalam doa dan bertekunlah dalam doa. Nah, kalau Tuhan telah memerintahkan supaya kita itu berdoa, itu perintahnya. Ada apa di balik perintah supaya kita tetap berdoa, bertekun di dalam doa, terus menerus berdoa, berdoa dengan tidak berkeputusan? Artinya bahwa Allah itu mengetahui, Allah memahami seberapa kemampuan kita. Allah ingin membawa kita itu untuk lebih taat dengan perintahnya. Kalau ditetapkan, diperintahkan Tuhan, kalau kita tidak menjalankan berdoa dengan tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, dengan rajin melakukan doa atau berdoa dengan betul-betul di hadapan Tuhan bersama anak, suami atau istri atau seluruh anggota keluarga dengan bertanggung jawab, ya kita berarti tidak taat. Tuhan memerintahkan tetaplah berdoa. Ini diminta ketaatan kita sebagai orang percaya. Terkadang kita itu mengabaikan doa. Karena itu Tuhan menginginkan kalau kita sudah taat di dalam hal berdoa, kita telah memenuhi kewajiban itu dengan benar, dengan baik. Kita memenuhi kewajiban kita berdoa ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Doa sudah menjadi gaya hidup kita setiap hari. Kita yakini bahwa
Di balik doa itu ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan dinyatakan dalam seluruh kehidupan kita. Dalam segala keadaan Allah ada bersama kita. Mari kita berdoa dengan taat, mentaati perintahnya Tuhan. Nah, kita sebagai orang yang beriman harus memiliki ketaatan kepada Tuhan. Di antaranya taat berdoa dengan sungguh-sungguh, yaitu tetaplah berdoa. Nah, kapan waktunya, berapa kali kita berdoa, tergantung situasi dan kondisi kita masing-masing. Kapan kita perlu berdoa, kapan perlu kita tidak berdoa, tapi semuanya yang menentukan adalah segala sesuatu yang kamu lakukan, biarlah semuanya didasari dengan doa kepada Tuhan, supaya kasih dan kemurahan Tuhan melimpah dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ayo taat berdoa. Nah, ini supaya apa? Supaya kita mampu menghadapi semua kesulitan, kesukaran yang mungkin akan datang atau yang mungkin ada pada kita hari ini. Semuanya kalau kita telah dasari dengan rajin berdoa, kita pasti diberkati dengan kekuatan dan kemampuan. Nah, oleh karena itu, ayo belajar terus taat melakukan perintah Tuhan dengan berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tidak berkeputusan, dengan segala sesuatu yang kita lakukan dasarilah dengan doa supaya kita diberkati oleh Tuhan. Bagian berikutnya, mengapa kita berdoa? Sepanjang tahun ini adalah bulan pertama di tahun 2022. Kita diharapkan untuk setia berdoa, taat berdoa kepada perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan yaitu berdoa. Karena berdoa itu salah satu dari pengakuan bahwa kita itu tidak berdaya apa-apa menghadapi kenyataan dunia yang sekarang ini. Ada ujian, cobaan, persoalan yang menimpa kita, kita tidak mampu menghadapinya sendiri. Ya, kita tidak mampu menghadapinya sendiri. Bagaikan kehidupan kita itu bagaikan Yunus yang ada di dalam perut ikan. Satu kemustahilan yang dihadapi oleh Yunus. Yunus di perut ikan ini salah satu dari peristiwa atau ujian kehidupan yang sangat berat yang dihadapi. Tetapi dalam kemustahilan, dalam ketidakberdayaan, dalam ketidakberdayaan, Yunus berdoa. Loh, mengapa kok tidak berdaya? Lah sudah di perut ikan. Kalau udah perut ikan tuh kemana arahnya? Masih mati. Tetapi Tuhan sanggup mengubah semua keadaan. Karena Tuhan hadir di setiap saat, Tuhan berada di dalam segala waktu, dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan ada bersama kita. Karena itu kalau kita mau menerima keadaanmu sekarang mungkin seperti Yunus. Keberadaan kita seperti Yunus, teraniaya, diancam kehidupannya dengan kematian, disakiti, tidak dihargai, mungkin diolok dan sebagainya. Ketidakberdayaan ini harus kita hadapi dengan bersyukur kepada Tuhan. Terimalah keadaanmu itu apa adanya, dan bawalah semua ketidakberdayaan kita ini kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Kita tahu bahwa di balik semua yang dialami oleh Yunus dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10 itu menceritakan karena Yunus sadar akan dirinya dan dia mau menerima keadaan tanpa bersungut-sungut. Yunus mau menerima keadaannya dengan bersyukur, dengan berdoa. Padahal kematian mengancam hidupnya. Apalagi mungkin kalau kita juga menghadapi persoalan seperti Yunus,
Mungkin kita nggak seberat seperti Yunus yang kita hadapi, persoalan-persoalan biasa. Terima itu, kenyataan itu. Berdoa kepada Tuhan. Terima keadaanmu. Menerima keadaan seperti ini akan mengakibatkan kita ini berdoa. Kalau menerima keadaan, maka dia berdoa. Kalau dia berdoa, maka Allah berkarya di tengah doamu. Bukankah Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Allah hadir di setiap persoalanmu. Allah hadir di setiap peristiwa yang kita hadapi. Allah hadir dalam setiap kegiatan kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, apapun yang kita harus kerjakan, di sana ada kehadiran Allah. Kalau kita mampu merenungkan bahwa Allah hadir di setiap peristiwa yang kita hadapi, di dalam segala perkara yang kita hadapi, disitulah akan terjadi kuasa dan mujizat Allah, dan kita bisa berdoa. Dan doa itu yang membawa kita dilepaskan dari semua persoalan. Seperti Yunus, dia keluar dari kemustahilan. Mustahil Yunus masih hidup, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Yunus bisa keluar dari perut ikan karena Yunus berserah pada Tuhan. Yunus berdoa kepada Tuhan dan doanya diberkati oleh Tuhan. Yunus dibebaskan oleh Tuhan. Demikian kita juga demikian, saudara sekalian. Kalau kita mau menerima keberadaan kita dengan berdoa kepada Tuhan, keberadaan kita bawa kepada Tuhan. Kemana kita berkeluh kesah? Hanya kepada Tuhan. Ingatlah bahwa setiap apapun yang kita alami ada Allah bersama kita, Allah bersamamu, Allah di dekatmu. Ketika kita menghadapi ujian dan persoalan, Allah memberi jalan keluar. Itu didikan Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita yakin bahwa setiap persoalan yang kita hadapi, ada Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita dan kita diberi kemenangan. Itu adalah unsur didikan Tuhan supaya Tuhan mendewasakan karakter kita, mendewasakan hidup kita, menyadarkan kita bahwa kita itu tidak berdaya apa-apa di hadapan Tuhan. Kalau kita berserah pada Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka di sana ada mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita terbebas dari semua yaitu kesulitan dan kesukaran yang menimpa kita. Oleh karena itu, jangan lupa berdoa. Orang berdoa itu salah satunya adalah mengakui ketidakberdayaannya kepada Tuhan. Nah, berikutnya ada lagi satu lagi. Mengapa kita berdoa? Nah, mengapa kita berdoa? Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi kesulitan dengan murid-muridnya. Yesus dan murid-muridnya pernah dihadapkan dengan kesulitan. Setelah Tuhan Yesus mengajar banyak orang, yang hadir 5.000 orang laki-laki, ketika mereka mau pulang, oleh Tuhan Yesus dilarang. Oh, jangan mereka pulang dengan lapar. Kamu harus memberi makan mereka. Tapi murid-murid mengatakan, loh, di mana kita bisa membeli roti, memberi makan sekian banyak, Tuhan? Tidak ada toko yang bisa menyediakan ini, atau mungkin orang yang menjual roti tidak ada. Ini ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan, Tuhan. Hanya 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Bayangkan, saudara sekalian, kesulitan enggak? Secara manusia itu kesulitan besar. Orangnya banyak, rotinya 5, ikannya 2. Tapi untuk memberi makan 5.000 orang. Bagaimana caranya mengatasi kesulitan ini? Ternyata Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-19, di situ diceritakan Yesus memberi caranya ketika kita menghadapi kesulitan hidup, yaitu, yuk kita lihat Matius 14 ayat 19. Kita lihat, kita baca firman Tuhan.
Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Di situ ada 3 hal yang penting yang harus kita lihat, bahwa pertama, keberadaannya hanya 5 roti dan 2 ikan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang dilakukan adalah pertama-tama Tuhan Yesus memegang roti itu, menengadah ke langit, berdoa kepada Bapa. Yang kedua, mengucap berkat atas keterbatasan. Hanya 2 roti dan 2 ikan itu diucapkan berkat. Berikutnya, setelah diberkati, mereka memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada semua orang sampai berkelimpahan. Ini yang dialami oleh Tuhan, rahasia bagaimana menghadapi kesulitan. Kesulitannya pada waktu itu harus memberi makan 5.000 orang. Dan Tuhan Yesus memberikan caranya. Pertama, Tuhan Yesus memegang 5 roti dan 2 ikan ini menengadah ke langit. Dia berdoa kepada Bapa, mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan. Bagi kita adalah hal yang mustahil, 5 roti dan 2 ikan memberikan makanan kepada 5.000 orang. Setelah Tuhan Yesus menengadah ke langit, Bapa memberikan kuasanya dan mujizatnya. Bapa mengabulkan doanya Tuhan Yesus, sehingga roti itu dibuatkan oleh Bapa menjadi berlipat ganda. Ketika dipecah-pecahkan, dimakan semua orang, semua terus semakin mengembang, semakin dipecah semakin banyak, semakin dipecah semakin banyak, semakin dipecah-pecah semakin banyak, dan akhirnya melimpah. Itu caranya Tuhan mengatasi masalah. Ternyata tidak meninggalkan doa kepada Bapa. Itu yang dialami Tuhan Yesus. Berikutnya Tuhan Yesus juga yaitu mengucapkan berkat atas keterbatasan. Meskipun berkatnya hanya sedikit, tapi dia mengucapkan berkat. Mengucapkan berkat itu alias sama dengan mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini atau saat ini yang kami terima. Itu rahasianya, supaya diberkati. Mau bersyukur dengan apa yang ada. Kalau mungkin persoalan, mau bersyukur dengan persoalan yang ada. Kalau mungkin kita terima berkat, mau bersyukur dengan berkat yang dipercayakan pada kita, meskipun tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Di sana Allah akan bekerja melipat gandakan berkat buat kita yang percaya padanya. Lah setelah mereka diberkati, dipecah-pecahkan oleh Tuhan Yesus dan diberikan kepada muridnya. Muridnya pun harus memberikan kepada semua orang. Setelah roti itu diberkati oleh Tuhan Yesus, diberikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya pun harus membagikan kepada semua orang. Lihatlah karyanya Allah. Ketika roti itu dipecahkan, diberikan kepada orang lain, semakin banyak, menjadi semakin banyak dan semakin banyak. Semakin dipecah, semakin banyak. Semakin dipecah, semakin banyak. Itu rahasia diberkati Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya, ketika sudah diberkati Tuhan, kita harus memikirkan orang lain. Kita harus memikirkan orang banyak. Kita harus menolong orang lain. Orang lain yang lapar harus kita tolong, supaya mereka juga menikmati berkat Tuhan. Kalau Tuhan telah memberikan berkat, telah berlimpah-limpah, melimpah-limpah, seperti dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan,
yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dalam hal memberi, Tuhan telah memberikan kepada kita tuh melimpah, bahkan dipadatkan berkatnya. Padatkan, andai kata itu beras dalam satu toples dimasukkan di situ, digoncang-goncang, dipadatkan, digoncang-goncang, ditambah lagi, digoncang-goncang, disiram lagi, tambah lagi sampai tumpah. Tumpah itu kemana? Tumpah itu keluar. Berkat Tuhan kalau sudah diberikan kepada kita melimpah, harus keluar. Kemana? Kepada orang lain. Untuk membahagiakan orang lain, untuk menolong orang lain, untuk memberkati orang lain. Karena berkat yang kita terima itu berasal dari Tuhan, maka berkat yang melimpah itu juga harus kita salurkan untuk keperluan orang lain, supaya orang lain juga bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang mereka terima. Itu satu prinsip. Kalau kita mau diberkati, berilah dan kamu akan diberi. Berilah, maka kamu akan diberi. Wong namanya sudah melimpah, harus diberikan kepada yang lain. Melimpah itu keluar kepada orang lain. Ini rahasia diberkati Tuhan seperti itu. Kalau sudah diberkati, jangan dipakai sendiri. Pikir orang lain, harus melimpah, harus keluar. Memikirkan yang lain supaya yang lain bisa bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang diterimanya. Nah, itulah rahasia yang Yesus lakukan di dalam menghadapi persoalan. Sehingga 5.000 orang yang hadir di situ dihitung laki-laki. Diberi makan semua sampai kenyang. Anak-anak dan ibu-ibu tidak dihitung. Semuanya makan dengan kenyang. Berkatnya Tuhan melimpah. Sisanya roti tadi dan ikan tadi 12 bakul. Sungguh luar biasa berkat Tuhan, melimpah-limpah. Bagi orang yang mengerti dengan bagi orang yang bisa mengelola berkat Tuhan, bagi orang yang mau peduli dengan orang lain atas berkat yang dipercayakan kepadanya. Ini menghadapi kesulitannya seperti itu pada akhirnya. Lah, pada akhir cerita ini mereka semua memuliakan Tuhan karena mereka semua pulang dengan perut yang tidak lapar. Tadi tidak takut kalau mereka nanti tengah jalan pingsan, karena mereka telah seharian mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Yesus memberi contoh. Ketika kita dihadapkan dengan kesulitan, kita harus menengadah, berdoa kepada Bapa yang Maha Kuasa. Kita yakin bahwa Bapa sanggup melimpahkan pertolongan dan mujizatnya, karena berkat itu datangnya dari atas, dari Bapa yang Maha Kuasa, dari Allah pencipta langit dan bumi, dari Elohim Yahweh, bapaknya Ishak dan Yakub, bapa orang Israel, yang Maha Kuasa telah menyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah dan kita muliakan. Dialah Allah kita, dialah Tuhan kita, yang harus kita syukuri telah memberikan cara mengatasi kesulitan hidup. Jadi, mengapa kita berdoa? Memang untuk mengatasi supaya kesulitan-kesulitan dapat dihadapi dengan bijaksana. Setiap kesulitan yang dapat kita hadapi dengan bijaksana, setiap kesulitan yang dapat kita atasi dengan berdoa, dengan berharap, dengan berdoa kepada Allah, dengan menengadahkan tangan kepada Bapa, mohon pertolongan Bapa di sana, kita dibimbing Tuhan dalam kuasa dan mujizatnya yang selalu ada pada kita. Karena itu, saudara sekalian, hal yang paling utama yang harus kita sadari di sini adalah dalam segala keadaan, apapun persoalanmu di sepanjang tahun yang akan kita lalui ini sekarang bulan Januari, berikutnya nanti Februari dan seterusnya, ya toh, apa yang harus terjadi kita tidak tahu. Apa yang akan kita alami kita tidak tahu. Sampai kapan akhir hidup kita tidak tahu. Yang ada kita hanya berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mohon pertolongan Allah agar tahun yang kita akan lalui ini senantiasa ada penyertaan Tuhan,
ada kehadiran Tuhan. Tuhan itu hadir di setiap peristiwa yang kita hadapi. Itu adalah keberadaan sesungguhnya Tuhan, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini adalah bagi mereka yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, saudara sekalian, mengapa kita berdoa? Ternyata ada banyak kuasa dan mukjizat yang ingin dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan di tahun 2022 ini. Dengan cara demikian, maka kita akan dimampukan Tuhan menghadapi semua yang akan terjadi dan semua yang akan kita alami dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga kita tetap menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yaitu tatkala kita dihadapkan dengan banyak persoalan, banyak kesulitan, banyak problem yang menimpa kita berdoa kepada Bapa, kita menengadah ke Bapa yang Maha Kuasa, memberikan pertolongan dan mukjizatnya kepada kita yang setia berdoa. Karena itu tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa dengan tidak jemu-jemu, tetaplah berdoa dengan tidak berkeputusan, tetaplah berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita diberkati Tuhan. Karena dengan doa kita berkomunikasi dengan Tuhan, dengan doa kita akrab dengan Tuhan. Kalau kita sudah akrab dengan Tuhan, maka kita dikenal Tuhan, disayang Tuhan, maka apapun yang kita alami bersama Tuhan. Tak satu persoalan pun yang tidak dapat kita atasi apabila kita bersama dengan Tuhan, yaitu Tuhan memberkati doa kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, memberi kemampuan kita untuk dapat melakukan firman Tuhan supaya kita tetap berdoa dan rajin berdoa. Tuhan kiranya memberkati kita semua pada kesempatan ini. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu mengaturkan puji syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar pada kesempatan saat ini. Tanamkan semua firman-Mu di dalam hati kami, beri kami kekuatan, kemampuan supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, membimbing kami, menolong kami, menyertai kami, sehingga kami dapat melakukan semua seluruh kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami semakin dekat kepadamu, semakin diberkati oleh kuasa doa kami, oleh kuasa doa yang kami panjatkan kepadamu. Kami percaya Tuhan ada kuasa dan mukjizat di dalam doa. Kami bersyukur Engkau sungguh baik buat kami pada kesempatan ini. Tolong kami Tuhan dalam menghadapi tahun ini agar kami setia berdoa, tetap berdoa dan rajin berdoa, sehingga hidup kami semakin dekat kepadamu dan kami dapat menghadapi semua kemungkinan yang harus terjadi bersama Tuhan dan di dalam Tuhan, sehingga hidup kami layak dan berkenan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya kekuatan Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami senantiasa Engkau bawa ke dalam seluruh kebenaran, sehingga firman-Mu menjadi kehidupan dalam hidup kami. Firman-Mu hidup di dalam hidup kami, dan hidup kami boleh berkenan menjadi anak-anak-Mu di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami serahkan kepadamu. Biar kehendak-Mu yang jadi atas setiap doa-doa kami. Kami landaskan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati firman Tuhan berkata, amin, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, pada saat ini kita sudah diberkati oleh tim musik yang sudah melayani kita melalui pujian dan penyembahan, juga hambanya yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan kita tetap kuat di dalam Tuhan dalam situasi apapun. Kita hanya berharap kepada Tuhan sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kita akan menerima doa berkat, saya akan sampaikan untuk pengumuman
di sepekan minggu ini. Untuk ibadah wilayah pada hari Rabu bertempat di rumah Bapak Ibu Hendri Jajak. Ibadah wilayah akan dilaksanakan pada pukul 18 sore atau jam 6 sore. Monggo bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu untuk ikut beribadah wilayah bisa langsung datang di wilayah Jajak, tepatnya di rumah Bapak Ibu Hendri. Dan untuk ibadah minggu besok kita akan ibadah di rumah Pastori, di rumah Bapak Budiono. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Mari semua jemaat Tuhan saya mengundang untuk bisa hadir sehingga kita boleh beribadah bersama-sama, kita boleh bersekutu bersama-sama, sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap limpah atas kita semuanya. Itu yang dapat saya sampaikan untuk sepekan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat saat ini oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hingga hari ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau saat ini, baik tim musik, baik hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati mereka semua Bapa, bahkan semua umat Tuhan yang ada di Shalom Ministry, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Kami percayakan mereka semua dalam tangan kuasa-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa nyata dalam setiap kehidupan mereka semua Bapa, baik yang ada di kota Banyuwangi, di luar kota, bahkan yang di luar negeri. Kami percayakan semua dalam kuasa perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, biar sepanjang minggu ini Tuhan terus berkarya, menuntun, memimpin setiap kehidupan langkah kami, untuk kami menjadi mempelai-mempelai-Mu yang tidak bercacat celah di hadapan Engkau, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di setiap musim hidup kami, sebab kami tahu Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami bergumul sendiri Bapa. Terima kasih yang sakit oleh kuasa bilur-bilur Yesus sembuh, yang mengalami beban berat saat ini Tuhan jamah, Tuhan lawat. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak kekurangan cara untuk menolong setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul Bapa. Terima kasih untuk saat ini Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Setelah Engkau selesai beribadah pada saat ini, saudara-saudara yang kekasih, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.